Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bagian sabnya ikhwan. Apabila di dalam lapangan tenis sudah dirasakan penuh, silakan untuk mengisi sab bagian belakang untuk akhwat dan sab bagian samping sebelah kanan untuk ikhwan. Terima kasih. Wilujeng Sumping yang kami hormati Kiai Haji Dr. Honadius Tausa Arif Ramdhani LCMH Tunun Ustaz Jasa Sarana Jamaah Bisadayana. Terima kasih atas kehadirannya di forum komunikasi Masjid RW 15. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kita banyakkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, perlindungan. Semoga anugerah ini mari kita manfaatkan untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa 'abdah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang kami hormati Imam dan Khatib Al-Mukarram Ustaz Arif Ramdhani, yang kami hormati para pengurus DKM di lingkungan RW 15 dan sekitarnya, yang kami hormati para pengurus RW, pengurus RT di lingkungan RW 15, yang kami hormati para tokoh peni sepuh di lingkungan RW 15, serta para jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah 2 tahun lebih 5 kali salat Id, 3 kali salat Idul Fitri dan 3 kali salat Idul Fitri dan 2 kali salat Idul Adha kita terkendala Covid. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kembali salat Idul Adha bersama-sama di lapangan tenis ini melalui forum komunikasi DKM RW 15 dan sekitarnya. Ghairil maghdubi alaihim walad
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. الحمد لله الذي جعل الأعياد في الإسلام مصدرا للهناء والسرور. الحمد لله الذي تفضل في هذه الأيام العشر على كل عبد شكور. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع الدين لعباده وهدى المؤمنين لصراطه ودلهم على كتابه وفصل لهم حلاله وحرامه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين. بعثه الله تعالى بالدين الحنيف ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita semua memasuki puncak 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah atau yang disebut dengan Al-Ayyamul Ashar. Hari ini kita memasuki tanggal 10 Zulhijjah. Hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang diistimewakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat Al-Fajr sebagaimana tadi dibacakan di dalam salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri walayalin ashar." Demi waktu fajar
dan demi malam-malam yang 10. Sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir, di antaranya Imam Ibnu Abbas dengan Imam Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dengan walayalin asyr, malam-malam yang 10, adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini begitu mulia dan begitu sangat istimewa, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari ketika kita mengerjakan amal soleh di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, bagaimana dibandingkan dengan pahala jihad di jalan Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah." Amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu juga tidak bisa dibandingkan dengan pahala jihad di jalan Allah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'." Kecuali dibandingkan dengan pahala seseorang yang keluar untuk berjihad di jalan Allah, membawa hartanya, membawa nyawanya, dia tidak kembali lagi atau mati syahid. Baru 10 hari bulan Zulhijjah ini bisa dibandingkan dengan pahala orang yang mati syahid, yang keluar di jalan Allah, berperang di jalan Allah, membawa hartanya, membawa dirinya, membawa nyawanya, kemudian tidak kembali lagi. Baru sebanding dengan pahala orang yang seperti ini. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, mengapa 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini begitu istimewa? Sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama di dalam kitab Fathul Bari, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lijtima'i ummahatil ibadah. Karena 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini bertemunya, berkumpulnya ibadah-ibadah yang utama. Ibadah salat jelas. Kemudian zikir, kita memperbanyak zikir, memperbanyak takbir. Kemudian sedekah, di antaranya adalah dengan menyembelih hewan kurban, ada nilai sedekahnya. Kemudian yang berikutnya berpuasa, terutama di tanggal 9 Zulhijjah kita berpuasa sebagaimana yang kita lakukan pada hari Sabtu, ada juga yang hari Jumat tanggal 9 Zulhijjah. Karena Rasulullah mengatakan berpuasa tanggal 9 Zulhijjah tukaffirus sanah allati qablaha wallati ba'daha, menghapus dosa tahun yang sebelumnya dan menghapus dosa tahun yang akan datang. Dan satu lagi yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, hari-hari yang lain adalah ibadah haji di bulan Zulhijjah ini. Kemudian juga ibadah kurban tidak ada di bulan-bulan yang lain. Sehingga bertemunya ibadah-ibadah yang utama ini di bulan Zulhijjah, maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah merupakan hari-hari yang mulia dan hari-hari yang istimewa. Bahkan sebagian ulama mengkategorikan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lebih mulia, lebih utama dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mengapa? Karena 10 hari terakhir bulan Ramadan yang mulianya, yang istimewanya hanya di malam Lailatul Qadar. Sedangkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah hari-harinya, malam-malamnya sangat istimewa dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita berada di hari nahar atau hari raya Idul Adha. Juga merupakan hari yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar, thumma yaumul qurb." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahar atau hari Idul Adha atau hari kurban, yaitu hari ini dan hari berikutnya. Kemudian hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, amal apa yang paling mulia, yang paling utama di hari ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yauman nahar ahabba ilallahi min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa as'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal anak Adam atau amal manusia yang paling mulia, yang paling agung di hari nahar atau hari ini, hari raya Idul Adha, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ihraqud dam, yaitu menyembelih hewan kurban atau mengalirkan darah. Kenapa menyembelih hewan kurban itu sangat mulia dan sangat utama pada hari ini? Karena nanti hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat menjadi saksi, akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada kita semua, menguatkan amal-amal kebaikan kita, bahkan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan kukunya. Padahal tanduk dan kuku adalah merupakan bagian yang tentu saja tidak termasuk bagian yang kita konsumsi, tapi begitu hebatnya amal ini sehingga kukunya, tanduknya nanti akan datang pada hari kiamat. Tentu saja kalau daging-dagingnya, bulu-bulunya dan lain sebagainya menjadi saksi bagi kita semua, menjadi pahala bagi kita semuanya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darahnya sebelum mengucur ke atas tanah itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mengapa menyembelih hewan kurban pada hari ini, hari raya Idul Adha itu begitu istimewa? Karena menyembelih hewan kurban ini adalah bagian atau termasuk daripada simbol totalitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan membeli atau mengeluarkan sebagian harta kita, membeli hewan kurban, kemudian kita sembelih, kemudian dagingnya sebagian kita sedekahkan, sebagian kita hadiahkan kepada tetangga kita, kepada kerabat kita, sehingga menjadi amal yang sangat baik, menjadi amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa ibadah kurban ini adalah merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil, merupakan pembeda antara tauhid dan kemusyrikan, merupakan pembeda antara iman dan kekufuran, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya sembahyangku atau salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban tentu tidak bisa diganti dengan ibadah yang lain. Apakah kita bisa mengganti dengan ibadah yang lain pada hari raya Idul Adha ini selain ibadah kurban? Misalnya ada orang yang berpikiran, harta yang saya miliki, daripada saya belikan hewan kurban, saya sedekahkan kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Atau saya infakkan untuk membangun masjid, daripada saya belikan sapi, daripada saya belikan kambing. Apakah bisa menggantikan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha ini? Jawabannya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi, bahwa ibadah kurban di hari raya Idul Adha ini tidak bisa digantikan dengan amal yang lain. Meskipun sedekah itu baik, meskipun berinfak itu baik, tetapi ibadah kurban pada hari ini tidak bisa digantikan dengan amal yang lain, dengan ibadah yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis tadi bahwa amal yang paling mulia pada hari ini adalah ihraqud dam, yaitu mengalirkan darah dengan menyembelih hewan kurban. Dan kalau kita bersedekah tidak bisa mengalirkan darah. Lebih afdol lagi kalau kita menyembelih hewan kurban iya, kemudian bersedekah juga iya, tentu lebih afdol lagi. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban ini adalah merupakan gambaran tentang hakikat dan tujuan ibadah di dalam ajaran Islam. Tujuan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu keselarasan antara ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesolehan sosial kepada sesama manusia. Jadi ibadah kurban ini adalah merupakan bentuk konkret, contoh konkret dari hakikat dan tujuan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Inilah hakikat ibadah yang sering dilupakan dan tidak dipahami secara utuh oleh setiap muslim. Jika ada orang rajin beribadah secara ritual sementara amal sosialnya buruk, sejatinya orang ini tidak memahami substansi ajaran agama secara utuh. Meski ibadah-ibadah ritual itu dilakukan dalam rangka membangun hubungan kita dengan Allah atau hablum minallah, tujuan akhirnya adalah agar seseorang memperbaiki akhlaknya, yaitu hablum minannas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, secara totalitas, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Sekali-kali kata Rasulullah SAW, amal seseorang atau ibadah seseorang tidak akan memasukkannya ke surga. Wala anta ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, apakah ini berlaku juga bagi engkau wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, ya katanya, wala ana, begitu juga aku. Illa ayyataghammadani Allahu bifadlin wa rahmah, kecuali Allah memberikan rahmatnya, mencurahkan rahmatnya kepadaku. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Yang dimaksud dengan hadis ini bahwa amal-amal ibadah kita harus selaras dan diiringi dengan kesolehan sosial atau amal-amal sosial. Karena dengan kepribadian yang utuh, kepribadian yang totalitas, ibadah kepada Allah, begitu juga baik hubungan sesama manusia, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kita, sehingga itu menjadi penyebab dibukakannya pintu surga. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah.
berbicara tentang pentingnya keselarasan antara ibadah ritual dengan amal sosial. Sangat menarik kalau kita baca tulisan Profesor Dr. Haji Bianto MAG, Guru Besar UIN Sunan Ampel dan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Beliau mengatakan, pemahaman ini sangat penting agar tidak terjadi kesenjangan antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Dalam perspektif psikologi ditegaskan, orang yang melaksanakan ibadah ritual dengan baik tetapi amal sosialnya buruk, berarti dia mengalami kepribadian yang terbelah atau split of personality. Praktek keagamaan model ini terkadang tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh, ada orang rajin bersedekah, tetapi setelah ditelisik ternyata sedekah itu bersumber dari harta korupsi. Ada orang yang rajin ibadah haji atau rajin umroh, setelah ditelisik ternyata harta yang dikeluarkan untuk ibadah haji dan umrohnya bersumber dari harta yang haram. Kata beliau, orang yang seperti ini layak disebut dengan sakit mental atau mental illness. Inilah contoh potret ritual yang terbelah sebagaimana digambarkan oleh Muslim Abdurrahman dalam tulisannya yang disebut, yang berjudul On Hajj Tourism. Jadi Muslim Abdurrahman ini, beliau melakukan riset, salah satunya di Indonesia. Objek risetnya adalah kaum muslimin di Indonesia. Jadi beliau menemukan bahwa ternyata masyarakat Indonesia masih banyak yang kepribadiannya terbelah, rajin ibadah tetapi amal sosialnya buruk, amal sosialnya tidak baik. Hubungan dengan tetangganya tidak baik, hubungan dalam keluarganya kurang baik, tidak harmonis, hubungan dengan kerabat-kerabatnya tidak harmonis. Inilah yang ditemukan oleh beliau dalam kehidupan sehari-hari. Padahal agama apapun pasti tidak membenarkan pemeluknya berkepribadian terbelah. Semua agama pasti memerintahkan pemeluknya menjadi orang terbaik dalam pandangan Tuhan dan sesama, atau dalam pandangan Allah dan sesama manusia. Gairah umat Islam untuk beribadah juga tampak melalui jumlah antrian calon jamaah haji yang semakin hari semakin panjang. Bahkan ada di beberapa daerah antrian ibadah haji itu sampai antara 30 dan 40 tahun. Seperti di Sulawesi sana, ada satu kabupaten yang daftar antrian ibadah haji itu sampai 40 tahun, harus menunggu 40 tahun. Ini menunjukkan betapa peningkatan religiulitas di masyarakat itu sangat besar. Tetapi pertanyaannya, jika amal ibadah ritual itu dianggap penting, mengapa kasus korupsi di negara kita semakin hari semakin subur? Banyak yang berpandangan bahwa beragama merupakan urusan pribadi hamba dengan Allah. Mereka juga tidak menyadari ada keterkaitan antara ibadah ritual dengan amal sosial. Pemahaman seperti ini harus diluruskan, karena ajaran agama Islam selalu menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan akhlakul karimah. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, kita layak mentafakuri, mentadaburi firman Allah dalam surat Al-Ma'un. Allah berfirman, wailun lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Orang yang salat yang bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang salatnya lalai. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, orang yang salatnya riya karena ingin dipuji dan kemudian dia tidak mau beramal sosial, tidak mau memberikan makan kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, semoga momentum Idul Adha kali ini semakin menumbuh suburkan kesadaran dan pemahaman beragama, sehingga kita menjadi seorang muslim yang kafah. Jika pemahaman dan pengamalan beragama di Indonesia semakin baik, maka insya Allah kondisi negara kita akan lebih baik dan akan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah waffaqa man syaa li ta'atihi wa sadda man syaa an ma'siyatihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih wulatal muslimin وأعز من أعز الدين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتجاوز عنا يا علي يا عظيم. اللهم اجعلنا ممن آمن بكتابك وصدق برسولك وأسلم وجهه إليك. اللهم اجعلنا ممن تناديهم يوم الجزاء بقولك يا عبادي لا خوف عليهم اليوم ولا أنتم تحزنون. اللهم اجعلنا ممن تفتح لهم أبواب الجنان ويقال لهم ادخلوا الجنة وأنتم وأزواجكم تحبرون. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aizin aizat yang sama-sama makhluk subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah acara kita pada bahagia ini telah selesai. Atas nama seluruh panitia pelaksana salat sunat Idul Adha 1443 Hijriah dan juga atas nama forum komunikasi Masjid Syiarul 15, kami sampaikan selamat Idul Adha 1443 Hijriah dan juga kepada seluruh panitia kurban yang berada di lingkungan masjid masing-masing, selamat melaksanakan dan mengakomodir para murah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, keselamatan, perlindungan kepada kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Atas nama seluruh panitia kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kali ini masih terdapat banyak kekurangan dan ada kehilapan. Bapak Ibu sekalian, kepada Bapak dan Ibu yang membawa alas sholat berupa koran dan sebagainya, silakan untuk dibawa kembali dan ditempatkan di tempat yang telah kami sediakan, sehingga nanti saudara-saudara kita yang akan memanfaatkannya bisa mengambil dari satu tempat. Terima kasih. Juga kepada seluruh panitia, kami tunggu kehadirannya di depan mihrab atau di depan mimbar. Kita akan bersama-sama mengambil dokumentasi dengan penceramah kita kali ini. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.